Ya, tapi satu lagi jelas ini lebih banyak mungkin efek sisi yang dipakai BossQ. Oke, kita akan menuju ke arah game yang ketiga. Satu sama. Sebelum masuk ke dalam lane of dawn, aku minta MDL mana tepuk tangannya. Let's go menuju ke arah lane of dawn. Oke, game yang ketiga tadi. Setelah situasi menjadi satu sama dan kita melihat sesuatu yang berbeda lagi dibawakan oleh kedua tim ini. Dan Arlott berpindah, sekarang dipegang oleh Don. Masih dengan Brave Smite yang dibawakan juga. Toy kembali menggunakan 1-1. Dan ini berarti akan ada gangguan untuk King Gugun karena Matsurugi akan selalu menjadi bayangan dia. Lihat, ini udah pasti kan. Oh, kalau dia coba untuk nge-cover ke arah Matsurugi, kayaknya damage-nya masih kurang cukup deh. Dan lihat di depan sana, dia langsung coba dipaksa. Flicker telah dikeluarkan. Baril dan Matsurugi hanya punya satu rumput. Untungnya Okta langsung responsif ke arah depan. Tapi out of nowhere, God is coming up dan kelompok combo Combro. First blood pun didapatkan oleh para pasukan dari BossQ. Karena out of nowhere EXP lane-nya lari sampai ke tengah. Jauh ya mainnya ya. Tapi itu efektif banget juga tadi. Rela untuk meninggalkan lane dia untuk bisa dapetin satu early advantage. Itu sudah membuat tunggulan bagi BossQ. Dan juga bottom lane-nya kembali bisa diselaraskan ya. Oh, dengan kehadiran dari Gobs juga kembali ke sana. Lu kan nyatet dari tadi ya? Iya, kajanya ya. Iya, kita debat dari tadi. Tuh kaja ada di pojok atas. Habis terusnya ceker ayam. Iya, sorry ya. Namanya juga ini udah uzur. Aduh, gue terlalu fokus. Karena gue terlalu fokus untuk bisa ngentiin dari King Gugun. Dan sekarang Matsurugi ini bebas banget sih. Yep. Tapi terlalu dalam juga untuk bermain. Memang dia bisa mengganggu untuk di early game. Tapi nanti untuk dibawakan ke late game atau untuk bisa pegang di turtle-nya ini bakal berat gak sih buat Hildanya? Berat untuk Hildanya, kayaknya selama Hildanya masih coba untuk fokus ke arah Rincia aja. Paksa Rincia itu rough wave-nya bukan untuk ofensif, untuk defensif aja. BossQ jadi lack of power. BossQ jadi lack of damage. Tapi lihat jarak langsung lane, Don dipaksa kayaknya masih belum cukup. Dan sedangkan ini akan coba dibalikin keadaan karena mereka punya decimate. Petrify save the day loh di situ. Itu Petrify-nya nggak tepat. Ian punya decimate, kehilangan Gob. Dan mereka tidak ada Gob di level 4 berbahaya. Sedangkan dengan adanya power of decimate, mereka BossQ tahu. Ini nggak bisa sembarangan kita kena poking, nggak ada pertukaran dan mungkin nampaknya Turtle akan di tangan dari Anarchisera sih. Oh enggak, di kontes? Dan oh my god, King Gugun berhasil melakukan takeover dengan sangat maksimal. Berani benar-benar mereka bisa dibilang pejantan tangguh, tampan dan pemberani. Tapi Wachas dikeluarkan, berhasil mendapatkan satu buah point kill. Dan pertukarannya masih kurang cukup adil. Roamer dengan Turtle. Iya, masih dengan turtle-nya juga, tapi di top lane-nya ini terlihat cukup bebas ya untuk Cloud juga. Karena kita tahu One memang main di late game, sama juga dengan Cloud. Oke, tapi di belakang situ semua Gods agak terlalu dive in. Dan bahkan di balik itu King Gugun hampir saja tumbang. Wachas masih menyelamatkan. Disuka dengan adanya yang swap point yang sangat tepat di saat yang tepat juga. Sedangkan King Gugun mereka memiliki power of retribution, jadi dia berani balik lagi untuk ngamanin purple-nya. Ya jelas kerugian bagi Rocky Sena tadi dimana mereka harus kehilangan jungler juga. Tapi ada waktu yang memang dibuang juga sehingga purple buff baru pada akhirnya bisa diamankan dengan satu retribution. Dan kali ini di bagian bottom lane masih dibiarkan lagi dan lagi ya. Untuk kedua sisi kiri dan kanan dari map ini masih dibiarkan untuk 1v1. Matsurugi kayaknya early planningnya agak kurang cukup berhasil. Karena pertama dia tidak berhasil menghentikan pergerakan dari King Gugun. Dan bahkan di balik itu semua King Gugun yang bakal bebas untuk dapetin stack. Bisa ngehantam Matsurugi. Okta udah punya Wachas. Memang Idok bukan hero yang harus berada di arah rumput Om Wawa. Dan emblemnya silakan. Yap, dari emblemnya One dengan emblem marksman untuk mengincar attack speed dia sih. Berhadapan dengan basic common emblem, corrosion sudah selesai buat Toy. Dan dari kedua jungler kalau kita melihat di sini perbedaannya jelas, satunya ada di assassin dan dengan satunya ini bermain dengan mage emblem. Jadi akan ada tambahan magic attack yang cukup besar yang bisa dipakai oleh King Gugun. Dan King Gugun bermain dengan sangat-sangat safety. Cleansing that for nothing. This is Pilot Toy speaking, ready to take out. Meanwhile, Rafael berhasil menenggelamkan Hilda. Pertukarannya masih tidak cukup adil untuk kedua belah tim. Karena Anarchisera sangat mengungguli dengan adanya gold laner mereka yang ditutup begitu saja. Dan Turtle kembali sudah muncul. Wachas dari Okta. Mengatakan pergerakan dari seorang Idok. Tapi nampaknya di sana, Ians masih coba untuk mendapatkan satu buah flicker dan Ians
Dapetin decimate, flicker yang dikeluarkan oleh sosok dari Indok ternyata gagal untuk menyelamatkan dia. Aku kira Omawa tadi dia bisa nabrak tembok, baru dia langsung keluar. Tapi dengan adanya Don versus seorang Gobs di arah Turtle, kita nggak melihat tiba-tiba ada Turtle yang ada di tangan Arcusena. Yap, dan top lane-nya masih diharas juga tadi dan bahkan harus tumbang ya. Rincia yang bertahan seorang diri. Dan ini jelas, early advantage akhirnya bisa dipegang oleh Arcusena tadi. Power Martis yang sudah mulai terlihat, apalagi dengan build item damage yang diselesaikan oleh Ians. Ada Hunter Strike di tangan dia, extra movement speed, dan juga dengan adanya extra penetration dan cooldown reduction. Dan Turtle yang akan spawn cukup lama. Ini berarti Matsurugi masih berusaha untuk mencari informasi, membuka rumput bagi rekan-rekan yang lain. Sementara King Gugun, akhirnya dia punya Starlight Sight. Sekarang kalau ngomongin di late game sama-sama punya power ya. Dan power late game mereka sama-sama kuat. Bedanya adalah roamer mereka yang akan menjadi winning condition. Idok punya Watcher, sedangkan ketika di arah mid to the late game, Matsurugi nggak akan punya power sekuat itu. Yep. Dan lihat bagaimana mungkin ya untuk bisa mencari Joy. Ini sebenarnya PR juga di buat Arcusena. Tapi Bunny Cutie dipaksa untuk melakukan kembali Blazing Duet. Oke. Tapi melihat ada pergerakan dari seorang Ians di arah jungle, Don kayaknya mulai coba untuk menuju ke arah seorang Rincia. Karena ada 3 player di sana, stable posisi Petrify Game yang telah dikeluarkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan Rincia di sana udah gak ada lagi kesempatan untuk bisa men-take down siapapun. Dan dia mungkin udah mulai harus fokus Omawa. Rincia gak boleh bermain-main di arah gold lane sekalipun. Dia udah mulai fokus. Kalau dia gak bisa makan point, dia bisa makan Okta. Dan Watson setelah dikeluarkan, masih ada Nelson Flower, tapi masuk diving terlalu dalam itu tidak masalah. Karena mereka masih memiliki Desi, bertemu dikit yang menjadi pilihan kedua. Dapat kill lagi for triple kill. Untung saja tidak termakan dan King Gugun almost take down. But almost is never enough. Ya dimana Decime tadi juga sudah ready ya. Dan masih sempat untuk kembali ke belakang ternyata. Purple buff akan diambil oleh Arcusena. Dan ini menjadi objektif yang diamankan dan kembali Final Slash. Final Slash dikeluarkan, Ghost jadi pilihan utama. Dan bahkan masih menyelamatkan diri dia dengan Turtle yang masih diperbutkan. Ingat Omawa, no perfect Turtle tapi Turtle ketiga mungkin bisa menguntungkan Arcusena. Ya, tapi sekarang efek snowball, ini yang harus diwaspadai dari Boss Q. Mereka tertinggal untuk early game-nya, di mana Ians 5 poin kill untuk Martis. Ini sudah jelas advantage yang sangat-sangat jauh dipegang Arcusena. Belum lagi, mungkin dari goldnya, Toy yang juga belum tersentuh sama sekali. Ada 4 assist diraih oleh Toy, yang berarti memang dia tidak tersentuh juga. Demon Hunter ada Corrosion, ada akan segera menuju ke next item, mungkin dari Wind of Nature yang bakal dibuy oleh dia. Oh, langsung ada back transform menuju ke backline, langsung coba dihentikan pergerakan Nora Favorite time Barricade menyelamatkan dirinya dengan adanya Battle Rematch. Verminion dapatkan sama ball, didapatkan Blazing Duetnya for nothing. Bandit yang bahkan tumbang hilang di slam dunk begitu saja. Pasukan Arcusena mengungguli dengan adanya 3.000 gold difference. Wow, ini jauh sih sebenarnya untuk gold difference yang sudah terjadi sekarang. Dan di tengah King Gugin gak bisa kemana-mana, tidak berhasil untuk mendapatkan mid turret juga, sedangkan Toy lah yang berhasil untuk mencabut turret milik dari Boss Q. Tertinggal cukup jauh dan Matsurugi bahkan ternyata ini sukses untuk menjalankan misi dia, mengganggu, mendelay agar tidak ada pergerakan lebih yang bisa dilakukan oleh King Gugun. Oke, bahkan kita bisa melihat di mana pergerakan dari Boss Q kali ini makin ditekan dan Matsurugi benar-benar nempelin pergerakan dari King Gugun. Retributionnya gagal! My God! Matsurugi berhasil mendapatkan orange buff. Berhasil melakukan dominasi di arah jungle. Ini mereka bisa invasi ke arah purple-nya. Dan ternyata Matsurugi masih mau lebih. Wow. Wow, itu Rugi banget. Sangat-sangat rugi sekali, apalagi orange buff yang bisa memboost lagi untuk damage dari King Gugun. Dan sedangkan Martisnya. Oke, Martisnya Ians mencoba untuk menyelamatkan diri. Watcher setelah dikeluarkan menukar bahkan dan Rob Web. Ians tershutdown. Pertukaran buff dengan adanya Ians yang tumbang. Dan bahkan crossbow optingnya for nothing. Dia udah terbang. Ini saatnya untuk para pasukan dari Boss Q bisa memancing team fight di arah Lord. Mereka gak punya Ians. Mereka gak punya crossbow opting, Omawa. Ya, tapi mereka masih punya Dawn nanti untuk bisa mengacaukan ritme bagi Boss Q kalau ingin memang untuk melakukan kontes di Lord. Tapi sepertinya tidak. Karena dari Boss Q sendiri mereka masih farming. Mereka butuh waktu juga. Dan Matsurugi juga masih mencari celah kapan untuk melakukan harassment ke lawannya. Sedangkan Dawn hanya akan membersihkan bottom lane
Dan kita akan melihat Lordnya akan terlebih dahulu dipok oleh RRQ Sena. Oke, kali ini belum ada lagi Lord yang dipok oleh tim Bosku, sedangkan dia yang sedang unggul. Malah sebaliknya, RRQ Sena yang terlebih dahulu sudah melakukan poking terhadap Lord. Kali ini Toy mencoba untuk melakukan zoning out. Poking damage telah terjadi, mencoba ada watch out, menuju ke arah gold. Only terhadap gold terjadi dan decimated sun point. Mereka memilih team fight menuju arah mid lane sebelum ke arah Lord yang selanjutnya karena mereka ingin memastikan Lord kali ini di tangan RRQ Sena tanpa ada hambatan. Lihat zoning out yang dilakukan oleh Gob. Bahkan sampai di sisi sebelah kanan membuat para pasukan dari Bosku masuk ke dalam itu mungkin akan hanya jadi angan-angan. Ya, hanya akan dibiarkan ya Lord gratis sebagai RRQ Sena dan itu dia Lord jatuh ke tangan RRQ Sena. Dari Ians yang memang tadi terpick off tapi dia berhasil untuk membalaskannya dengan mendapatkan Lord juga. Dan tadi ada satu item yang menarik untuk Ians adalah Rose Gold Meteor karena ingin juga sambil memberikan damage dan punya magic defense. Absorbnya juga ya dibutuhkan ya. Ada absorb. Nah ini buat siapa kalian yang belum punya Nolan Cosmic Wayfinder, wah itu sayang sekali sih. Ini hero early gamenya nggak logis Yom. Oh Ians dapetin Retribution. Berhasil mencuri Purple Buff, untungnya mungkin tidak terlalu signifikan terhadap seorang King Gugun. Tapi ini bikin King Gugun makin under level dibandingkan Ians dan adu Retribution mungkin bisa terjadi di level 15 berbanding 14 di arah Orange atau Purple yang berikutnya. Iya, apalagi dengan Kadita mungkin yang dipakai oleh Bosku ini berarti untuk defense mereka ini agak sulit ya untuk clear lane cepat. Ya, di arah bottom lane pada setelah dikeluarkan. Lihat Gob memancing dirinya sebagai umpan, tapi tidak ada disambut following up. Sedangkan King Gugun bersama dengan Gob sudah hilang dan bahkan mereka tidak bisa melakukan defensif. Ini bencana. RRQ Sena mencoba untuk mendobrak begitu saja dengan ada one strike push. Tapi apakah mereka mampu berhasil? Karena ini udah mulai keluar lagi minion yang dimiliki para pasukan dari Bosku dan akhirnya berhasil dipukul mundur. Diusir sedikit demi sedikit dan Budi Kitty hampir saja termakan oleh Toy. Di menit sebelum yang ke-12 mereka sudah kehilangan bottom turret base. Ini sebuah keuntungan ketika Lord nanti di tangan dari RRQ Sena. Ya benar-benar kan Toy belum terpick off satu kali pun. Damage yang diberikan tadi ya, itu besar banget loh dari satu flash swallow yang dilepaskan oleh dia juga. Dan kita akan menunggu usaha dari Bosku untuk bisa melakukan defense. Mereka punya hero-hero pick off, jadi mereka harus bisa memaksimalkan hero-hero tersebut. Oke, nampaknya dari segi item aku lihat ini udah menuju ke arah Blood Wings. Untuk seorang King Gugun akan untuk bisa menyelamatkan dirinya dan deal damage yang sangat dia butuhkan. Tapi berbanding terbalik dengan adanya Ians yang dia akan lebih kuat membawa. Nampaknya mungkin bisa jadi immortality loh di tangan dari Ians di menit ke-12 ini. Ya, dia punya Radiant Armor juga ya. Dia pegang Radiant, jelas ini akan mereduce magic damage yang besar. Selain dari Joy, ya dia juga bisa nge-reduce damage-nya si Rafwave dari Kadita. Bener kan? Immortality. Immortal langsung. Udah langsung. Kenapa? Karena dia butuh pertaruhan. Dimana kalau Lord di atas 12 ini jatuh di tangan dari bos ini bisa membalikkan kembali ke kanan dan mereka mencoba all in menuju ke arah sosok Matsurugi. Termakan. Tapi Om Wawa, ini tandanya Matsurugi tidak ada dan belum ada pertukaran objektif. Sedangkan source skill yang keluar dari Bosku udah terlalu banyak. Even dengan Petrify sekalipun tidak akan ada mungkin di saat Lord muncul. Ya, karena Lordnya akan muncul berbarengan ya dengan Matsurugi yang akan spawn juga. Di Sena mereka belum kehilangan apapun juga. Mereka masih tetap bisa netral dan Toy punya Athena Shield. Respect magic damage yang bakal diberikan dari range-nya. Jadi Athena Shield memang adalah jawaban yang terbaik agar tidak terkena burst damage dari Ocean Oddity dan juga Rafwave. Dan Lord kali ini sudah spawn, setup akan terlebih dahulu dilakukan oleh RRQ Sena karena mereka punya badan yaitu Martis untuk menahan. Sedangkan Bosku lebih ke arah yang berusaha untuk melakukan Lord colongan, nge-snatch Lord ini. Oke. Tapi nampaknya Bosku tidak akan melepaskan begitu saja karena udah ada Idol dan juga Gob standby on position. Mereka coba untuk melakukan sedikit zoning out dengan adanya barir 1x24 jam yang tidak junior. Tapi tampaknya belum berhasil membawa di sini. Masih dipegang begitu saja. Barir kembali dikeluarkan. Toy mencoba untuk membuka vision. Informasi telah didapatkan, satu semburan membuat Rinsia mundur. Informasi terdeteksi dan Matsurugi. Kali ini zoning out terjadi, Okta Purify Game telah dilakukan. Zoning out menuju ke arah sosok Lord. Dan bahkan Idok hilang. Satu retribution dari Ian membuat Bosku porak-poranda. Dan bahkan mereka kehilangan 3 playernya membuat King Gugun menuju ke arah belakang tersisa 2 orang. Oh wow, mereka berada di ujung tanduk. Iya, apalagi dengan Lord ini yang punya efek charge juga. Namun kalau memang mau bisa bertahan masih bisa ya. Kalau memang bersabar dari Bosku-nya.
Tapi ini dia untuk Lord yang akan berjalan cukup pelan di bagian bawah. Berarti akan ada banyak super wave minion yang bakal dikirimkan RRQ Oh sana. Ian, lihat damage Budi Kitty terlalu sakit. Mereka coba pikirkan begitu saja. Masih ada bagi damage, Decimatic Spot Point. Sangat Ratu Mountain Base menjadi pilihan utama. RRQ Sena berhasil mendapatkan game kali ini. Mereka tidak peduli dengan distraction yang terjadi.